Santapan Harian Jumat 2 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-23 hingga pasalnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan dan mengubah hati kami agar lebih taat pada firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayub 23 ayat 13-17. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sahabat Santapan Harian, masalah tidak akan pernah habis dalam kehidupan manusia. Seringkali kita diperhadapkan pada dua pilihan, kebenaran firman Tuhan atau kenyataan hidup yang begitu jelas di depan mata. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak Ayub. Ia sadar betul bahwa imannya kepada Allah bukanlah iman yang dangkal. Bahkan ia sangat yakin bahwa Allah tahu seberapa besar ketaatan dan kesalehannya. Di tengah penderitaan, ia masih memiliki keyakinan akan kuasa dan kedaulatan Allah. Ia ingin mendapatkan jawaban untuk segala pertanyaannya. Tetapi Allah seakan-akan bersembunyi dan tak bersuara. Begitu pula di dalam pasal berikutnya. Kita dapat melihat kebingungan Ayub. Orang fasik yang jelas-jelas hidup dalam dosa dan kejahatan memang pantas untuk dihukum oleh Allah. Lalu, mengapa ia mengalami nasib yang sama? Terkadang Allah mengizinkan kita untuk mengalami hal serupa. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam benak kita, tetapi sedikit atau bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Itu bukan karena ia kejam, tapi justru Allah ingin menyatakan kuasa dan kehendaknya di dalam hidup kita. Ada kalanya ketika kita tidak mampu mendengar jawaban Allah, tetapi itu bukan berarti ia tidak bekerja. Pekerjaan Allah tidak selalu ditunjukkan melalui penyataan ataupun perkataan. Allah bekerja dan berkarya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Sebagai orang yang beriman, kita hanya perlu percaya kepada Allah. Percayalah, Allah tahu seberapa taat kita kepadanya. Ia pun tahu seberapa dalam kita mengenal Dia. Tak perlu khawatir, Allah selalu memegang janjinya. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menjalani berbagai cobaan yang datang dalam hidup kita. Ia akan terus menyertai dan memberi kekuatan. Mata kita hanya bisa melihat kenyataan hidup, tetapi
Roh Kudus memampukan kita untuk melihat karya Allah yang menguatkan dan menyelamatkan kita. Di tengah masalah dan penderitaan hidup, tetaplah memandang kepada Allah. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita berdoa. Kristus, saat ini kami bertelut dengan perasaan terdampar dalam laut lepas dan hidup terasa terombang-ambing serta penuh kekhawatiran. Masa depan hidup kami semakin jauh dan tertutup kabut yang tebal. Kini kami datang menyerahkan hati kami yang sesak ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi masa depan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.